Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih untuk kesempatannya tadi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan tentang riwayat hidup seorang filsafat yang terkenal, yaitu René Descartes. Dan nanti kelompok akan menjelaskan tentang riwayat hidup dan berbagai teori-teori yang telah ditemukan dan kita pelajari bersama, dan bukan kita saja, tapi banyak bagian-bagian dalam kehidupan yang sangat dibantu oleh penemuan-penemuan dari filsuf René Descartes. Untuk teman pemateri, saya persilakan. Oke, baik, kita langsung saja membahas terkait ahli, yaitu René Descartes. Yang pertama, riwayat hidup René Descartes. René Descartes lahir di kota La Haye, Tourtelle, Prancis pada tanggal 31 Maret tahun 1596 Masehi. Dalam literatur berbahasa Latin, dia dikenal dengan Renatus Cartesius. René Descartes selain merupakan seorang filosof, dia juga seorang matematikawan Prancis. Beliau meninggal pada tanggal 11 Februari 1650 Masehi di Swedia di usia 54 tahun. Kemudian jenazahnya dipindahkan ke Prancis pada tahun 1667 Masehi dan tengkoraknya disimpan di Museum d'Histoire Naturelle di Paris. Matematikawan Prancis atau pendiri geometri analitis, filosofi fisika, pusaran teori asal tata surya, dan filsuf dalam filsafat dualis. Tubuh dan jiwa berinteraksi melalui organ khusus sehingga menjelaskan bagaimana pikiran yang bisa mencerminkan materi realitas, menegaskan bahwa pengetahuan harus didasarkan melalui pengurangan pada kepastian, mengarah untuk mencari awal rasional pengetahuan yang ia selesaikan dengan aku berpikir maka saya ada. Kepastian dasar otentik pendiri mazhab rasionalis yang menentang alasan untuk dominasi teologis, memikirkan waktu, dan merupakan pelengkap historis penting untuk empirisme. Descartes adalah seorang kontemporer Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 dan Kardinal Leclerc, absolut penguasa Prancis dari tahun 1631 sampai tahun 1642. Yang kedua, karya-karya René Descartes. Karya-karya René Descartes cukup banyak. Beberapa karyanya antara lain adalah Discours de la méthode tahun 1637 yang berarti uraian tentang metode, yang isinya melukiskan perkembangan intelektualnya. Di dalam karyanya yang menjadi bahan penyelidikannya dalam bidang ilmiah, dan ada satupun yang dianggap pasti. Semuanya dapat dipersoalkan, dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga. Dalam karyanya yang termasuk Descartes and Methode diajukan 6 bagian penting berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang pada umumnya dimiliki semua orang. Menurut Descartes, akal sehat ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya, namun yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Metode yang ia coba temukan itu merupakan upaya untuk mengarahkan nalarnya sendiri secara optimal. Descartes menandaskan bahwa pengetahuan budaya itu tetap kabur, pengetahuan bahasa memang berguna, puisi itu memang indah, tetapi memerlukan bakat.
Ia lebih tertarik kepada bidang matematika yang dianggap belum dimanfaatkan secara optimal, kemungkinannya yang cemerlang. Filsafat bagi Descartes terlanjut dengan gagasan yang kerap kali bertentangan, oleh karena itu perlu dibenahi. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Bagi Descartes, sesuatu yang dikerjakan oleh satu orang lebih sempurna daripada yang dikerjakan oleh kelompok orang secara patungan. Dalam hal ini, Descartes menentukan 4 langkah atau aturan yang mendukung metode yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah menerima pengetahuan dan informasi sebagai kebenaran jika Anda tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai pengetahuannya. Maksudnya yaitu hindari kesimpulan yang tergesa-gesa sampai Anda meneliti sendiri dan dapat menemukan kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Yang kedua, pilah-pilah setiap kesulitan yang Anda rasakan menjadi bagian-bagian sebanyak mungkin. Kemudian kelompokkan setiap kesulitan tersebut, mulai teringan sampai yang terberat. Ketiga, pecahkan tingkat kesulitan tersebut, dimulai dari tingkat yang paling ringan, sederhana, dan mudah diketahui, lalu meningkat sedikit demi sedikit kesulitan yang paling berat dan kompleks. Yang keempat, buatlah penomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin dan tinjau ulang secara menyeluruh sehingga Anda dapat merasa pasti tidak satu pun ada yang ketinggalan. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri sambil berpegang pada agama yang diajarkan sejak masa kanak-kanak. Bertindak tegas dan mantap, baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. Berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap terkecoh oleh indera. Kita memang dapat membayangkan diri kita tidak bertubuh, namun kita tidak dapat membayangkan diri kita tidak bereksistensi karena terbukti kita dapat menyaksikan kebenaran pendapat orang lain. Oleh karena itu, tutur Descartes, kita dapat meragukan segala sesuatu, namun kita tidak mungkin meragukan diri sendiri yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas 2 substansi, yaitu res cogitans atau jiwa bernalar dan res extensan atau jasmani yang meluas. Tubuh diibaratkan dengan mesin yang tentunya karena ciptaan Tuhan maka tertata lebih baik. Ketergantungan antara 2 kodrat ialah bahwa jiwa bernalar dan kodrat jasmani, jiwa secara kodrati tidak mungkin mati bersama dengan tubuh. Jiwa manusia itu abadi. Yang keenam, 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis terkait dengan objek-objek konkret seperti api, air, udara, planet, dan lain-lain. Sedang pengetahuan spekulatif menyangkut hal-hal yang berisi filosofis. Berkat kedua pengetahuan inilah manusia menjadi penguasa alam.
Teori utama René Descartes. Menurut René Descartes, dia merasa akan dapat berpikir lebih luas bila mana ia berpikir berdasarkan metode yang rasionalistis untuk menganalisis gejala alam. Dengan pemikiran rasionalistis itu, orang yang mampu menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berguna seperti ilmu dan teknologi. Kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu, baik logika deduktif maupun logika induktif. Dalam proses penalarannya, mempergunakan premis-premis yang berupa pengetahuan yang dianggapnya benar. Kenyataan ini membawa kita kepada pernyataan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang benar tersebut. Pada dasarnya, terdapat dua cara pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang pertama adalah mendasarkan diri kepada rasio, dan yang kedua mendasarkan diri kepada pengalaman. Kaum rasionalis mendasar diri kepada rasio, dan kaum empirisme mendasar diri kepada pengalaman. Kaum rasionalis mempergunakan metode deduktif dalam penyusunan pengetahuannya. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang dianggapnya jelas dan dapat diterima. Ide ini menurut mereka bukanlah ciptaan pikiran manusia. Prinsip itu sendiri sudah ada jauh sebelum manusia memikirkannya. Paham ini dikenal dengan nama idealisme. Fungsi pikiran manusia hanyalah mengenai prinsip tersebut yang lalu menjadi pengetahuannya. Prinsip itu sendiri sudah ada dan bersifat a priori dan dapat diketahui manusia lewat kemampuan berpikir rasionalnya. Pengalaman tidaklah membuahkan prinsip, justru sebaliknya. Hanya dengan mengetahui prinsip yang didapat lewat penalaran rasional itulah, maka kita dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar kita. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ide bagi kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pengalaman yang didapatkan manusia lewat penalaran rasional. Descartes meneliti suatu metode berpikir yang umumnya yang akan memberikan pertalian dan pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penelitian itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai sarana pengemban kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling terpengaruh ialah Le Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Pengembangan kalkulus ini tidak mungkin tercapai tanpa dia. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih belum berkembang pada waktu itu. Descartes benar-benar yakin bahwa penemuan metode yang tepat adalah kunci dari meningkatkan pengetahuan. Ia juga pernah menulis buku sekitar tahun 1629 yang berjudul Rules for the Direction of the Mean, yang memberikan garis-garis yang besar metodenya. Tetapi buku ini tidak komplit dan tampaknya ia tidak berniat menerbitkannya. Ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, pandangan mekanisme mengenai alam semesta. Yang kedua, sikapnya yang positif terhadap penjagaan ilmiah. Yang ketiga, tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptik. Dan yang kelima, pendidik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Jadi itu saja materi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan ke moderator. Oke.
Iya. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan berkaitan dengan riwayat hidup dari Ellen Deckard. Dan sekarang mungkin masih ada materi yang belum dipahami atau belum sempat didengarkan dengan baik. Pada teman-teman saya persilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan atau meminta penjelasan dulu. Kesempatan saya berikan kepada tiga penanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Tadi teman-teman kelompok sudah menjelaskan beberapa ide-ide menurut Descartes, di mana salah satu idenya itu tadi menitik pusat perhatian terhadap epistemologi. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, maksud dari pernyataan menitik pusat perhatian terhadap epistemologi ini seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman ini. Langsung saja saya menjawab bahwa arti dari epistemologi yang dimaksud oleh Raden Descartes yaitu sebagai sumber pengetahuan yang dapat dijadikan patokan dan dapat diuji kebenarannya dalam rasio. Dalam hal ini, epistemologi yang dimaksud yaitu akal yang dianggap sebagai perantara khusus untuk menemukan kebenaran dari ilmu yang diujinya. Oke, mungkin masih ada tanggapan dari terkait itu. Oke, Kakak sudah menyatakan bahwa ia puas dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Kakak Febri. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Di sini saya ada mau bertanya, kira-kira bagaimana komentar atau kesimpulan dari kelompok terkait dengan pemikiran dari Descartes terkait dengan proses pendidikan di tingkat sekolah dasar. Baik, terima kasih. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Elsa Gabrini. Di sini kami akan menyimpulkan bahwa selain Tuhan ada dua substansi. Pertama, jiwa yang hakikatnya adalah pemikiran. Kedua, materi yang hakikatnya adalah keluasan. Akan tetapi karena Descartes telah menyaksikan adanya dunia di luar aku yang mengalami banyak kesulitan untuk membuktikan kebenarannya. Bagi Descartes, satu-satunya alasan untuk menerima adanya dunia, keberadaan yang sempurna yang ada di luar saya tidak akan menemui saya. Artinya ada dunia materi lain yang keberadaannya tidak diragukan bahkan sempurna. Menurut Raden Descartes bahwa kami dapat menyimpulkan sesuai dengan pemikirannya yang paling utama yaitu saya berpikir maka saya ada. Di sini pengetahuan yang berasal dari proses akal dapat memenuhi syarat ilmiah. Dengan demikian, akal dianggap sebagai perantara untuk menentukan kebenaran. Oke, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Ishak. Mungkin masih ada sanggahan dari teman-teman atau dari teman penanya. Presentasi dari kelompok kami berkaitan dengan riwayat hidup dan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh Ellen Deckard. Sekian saja. Terima kasih.